Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Nurul Ajijah. Saya CPNS pengantar kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas tentang berita yang saya dapatkan mengenai pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi sosial media oleh ASN. Berita yang pertama yang saya dapatkan dari Mall Jabar mengenai berita tentang adopsi AI untuk percepatan pelayanan publik di Jawa Barat. Jawa Barat sedang menggeser kecerdasan buatan dari tren menjadi alat nyata untuk mempercepat layanan publik. Dalam waktu singkat, AI membantu menjawab kebutuhan warga lebih cepat, mengotomasi proses administrasi dan memberikan layanan 24 jam. Penyebab utama perubahan ini sederhana namun kuat. Pertama, volume permintaan layanan terus meningkat, sementara kapasitas SDM terbatas. Kedua, infrastruktur digital dan data pemerintah makin siap untuk diintegrasikan. Yang ketiga, solusi AI komersil seperti chatbot, RPA, dan analitik kini lebih mudah diadopsi. Keempat, adanya dorongan kebijakan daerah untuk modernisasi dan efisiensi. Dan positifnya jelas, layanan menjadi lebih cepat dan konsisten. Pegawai terbebas dari tugas rutin. Data analitik membantu perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan warga bisa mengakses layanan kapan saja. Namun, ada risiko yang harus diwaspadai. Tanpa tata kelola data yang kuat, muncul ancaman bocoran dan penyalahgunaan. Model yang bias bisa merugikan kelompok rentan. Ketergantungan pada sistem menuntut rencana cadangan dan digitalisasi harus disertai program inklusi agar tidak meninggalkan warga tanpa akses. Pemanfaatan AI besar, tetapi hanya terasa jika diiringi kebijakan privasi, audit algoritma, pelatihan pegawai, dan opsi lainnya non-digital. Mulai dengan pilot terukur dan lindungi warga sebagai prioritas. Berita selanjutnya yang saya ambil pada laman website Antara mengenai berita tentang Komisi Aparatur Sipil Negara meminta Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi kepada oknum kepala dinas yang dinilai telah melanggar etika dalam sebuah video TikTok. Era media sosial, batas antara kehidupan pribadi dan tugas publik kian tipis. Baru-baru ini, Komisi Aparatur Sipil Negara meminta sanksi terhadap seorang kepala dinas di Bondowoso yang dianggap melanggar etika lewat konten TikTok. Konten yang dibuat pejabat publik tersebut memicu perhatian publik karena nilai tidak selaras dengan perilaku yang diharapkan dari pejabat negara. Kasus ini menggarisbawahi bahwa tindakan di platform digital meski diunggah secara pribadi dapat berdampak langsung pada citra instansi dan kepercayaan masyarakat. Penyebabnya, kurangnya pemahaman atau pengendalian diri ketika berkomunikasi di ruang publik digital, ditambah minimnya pedoman penggunaan media sosial bagi pejabat. Dorongan untuk tampil atau viral kerap mengalahkan pertimbangan etika profesional. Dampak nyata dari perilaku tersebut yaitu menurunnya kepercayaan publik, potensi gangguan birokrasi, dan gesekan politik. Namun, kasus ini juga jadi momentum penting. Pemerintah daerah perlu memperjelas aturan etika digital, menyediakan pelatihan, dan menegaskan sanksi yang adil untuk menjaga integritas publik. Aparatur publik harus paham, di dunia digital setiap unggahan berbicara atas nama publik. Menjaga etika bukan sekedar formalitas, itu fondasi kepercayaan antara negara dan warga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.